Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di channel SDG Kalteng, Soli Deo Gloria, Kalimantan Tengah. Di tempat ini kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita dikuatkan oleh pengajarannya dan diperlengkapi untuk hidup seturut kehendak-Nya. Kami percaya setiap khotbah dan renungan yang dibagikan akan menjadi berkat, meneguhkan iman, serta menuntun kita semakin dekat kepada Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengikuti setiap tayangan ini sampai selesai. Karena firman Tuhan selalu punya pesan yang baru dan hidup bagi kita semua. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita agar kita boleh fokus mendengarkan suara firman Tuhan. Kita masuk ke dalam saat yang teduh. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat yang penuh sukacita ini, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu dan telinga yang terbuka. Terima kasih karena hari ini Engkau mempertemukan kami kembali dalam persekutuan melalui channel Soli Deo Gloria, Kalimantan Tengah, untuk bersama mendengar suara-Mu yang hidup melalui pembenaran firman ini. Ya Tuhan, sucikanlah hati kami dari segala kekhawatiran dan kesibukan duniawi yang bisa mengganggu fokus kami. Tenangkan pikiran kami agar setiap kata firman yang disampaikan hari ini boleh kami terima sebagai benih kehidupan yang bertumbuh dalam iman. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, agar setiap perkataannya menjadi saluran kasih dan kebenaran-Mu. Dan urapilah kami yang mendengar, supaya bukan hanya telinga kami yang mendengar, tetapi hati kami menjadi diubahkan. Iman kami yang diteguhkan, dan hidup kami diarahkan kepada kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 33 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Diberi judul bagi kita, ada janji pemulihan, berserulah kepada Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bangsa Yehuda pernah ada di titik kota mereka hancur. Namun justru di tengah reruntuhan itulah suara Tuhan terdengar. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Dan ini dapat kita lihat di dalam Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Saudaraku, inilah pesan Tuhan bagi kita hari ini. Reruntuhan bukanlah akhir, melainkan awal dari pemulihan. Tuhan tidak meninggalkan kita di tengah kehancuran. Ia justru memanggil kita keluar dari sana dan membawa kita kepada kehidupan yang baru. Mari kita kembali sejenak ke masa Yeremia. Ketika pasal 33 ini ditulis, Yeremia sedang dipenjarakan di pelantaran penjagaan istana Raja Zedekia. Dan ini dapat kita lihat pada ayat yang pertama. Yerusalem terkepung oleh tentara Babel. Tembok kota retak, persediaan makanan menipis, dan rakyat hidup dalam ketakutan. Semua tanda menunjukkan bahwa kehancuran tinggal menunggu waktu. Namun justru pada saat seperti itu, Tuhan berbicara. Betapa luar biasanya Tuhan kita. Firman-Nya tidak bisa dibatasi oleh tembok penjara. Harapannya tidak bisa dibungkam oleh kekalahan. Kasih setianya tidak pernah gagal, bahkan di tengah reruntuhan sekalipun. Saudaraku, inilah pelajaran pertama bagi kita. Tidak ada situasi yang terlalu gelap bagi Tuhan untuk berbicara. Mungkin hari ini hidup saudara sedang dalam penjara, dikepung oleh masalah, terhimpit oleh keadaan. Tetapi ingatlah, di balik tembok itu, Tuhan masih bersuara. Ia masih punya rencana, ia belum selesai dengan hidup saudara.
Ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, perhatikan perkataan Tuhan kepada Yeremia. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Perintah pertama yang Tuhan berikan bukan keluarlah dari penjara, dan bukan lawan Babel, bukan perbaiki tembok. Tuhan hanya berkata, berserulah kepadaku. Saudara, ini lebih dari sekedar doa. Ini adalah panggilan untuk kembali percaya. Berseru berarti mengakui bahwa kita tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Berseru berarti meletakkan semua keputusasaan kita di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, hanya Engkau yang bisa. Lihatlah Daniel, ia hidup jauh dari tanah airnya, dikelilingi oleh budaya asing, bahkan diancam hukuman mati. Namun apa yang ia lakukan? Ia berseru kepada Tuhan 3 kali sehari. Dapat kita lihat di dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-10. Dan apa hasilnya? Tuhan menunjukkan kuasa-Nya dan menutup mulut singa. Saudara, mungkin kita berpikir solusi dari masalah kita adalah uang, koneksi, atau kekuatan. Tetapi Tuhan berkata, tidak. Mulailah dengan berseru kepadaku. Saat kita berseru, kita sedang membuka pintu bagi kuasa-Nya yang jauh lebih besar dari yang kita pikirkan. Ayat yang keempat hingga ayat yang ke-9. Setelah memanggil Yeremia untuk berseru, Tuhan menyampaikan rencananya yang luar biasa. Sesungguhnya aku akan membawa kesembuhan dan obat, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyatakan kepada mereka kelimpahan, damai, dan keamanan. Dan hal ini dapat kita lihat pada ayat yang ke-6. Perhatikan urutannya. Sebelum kesembuhan ada luka. Sebelum pemulihan ada kehancuran. Tuhan tidak menyangkal kenyataan pahit itu menjadi tembok yang akan runtuh. Pedang akan menelan nyawa. Tetapi Ia berjanji, aku akan menyembuhkan, aku akan memulihkan. Betapa besar kasih Tuhan. Di balik setiap luka, Ia sudah menyiapkan kesembuhan. Di balik setiap kehancuran, Ia sudah menyiapkan pemulihan. Ingatlah Ayub, ia kehilangan segalanya. Anak-anaknya, hartanya, kesehatannya. Hidupnya benar-benar hancur. Tetapi Alkitab berkata, Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan memberikan kepadanya 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Dan dapat kita lihat di dalam Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Apa yang tampak sebagai akhir ternyata adalah awal dari karya pemulihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin hati Anda hari ini penuh luka. Tetapi Tuhan berkata, aku akan menyembuhkanmu. Mungkin keluarga Anda retak. Tuhan berkata, aku akan memulihkanmu. Tidak ada luka yang terlalu dalam bagi kasih Tuhan. Tidak ada reruntuhan yang terlalu hancur untuk dibangun kembali oleh tangannya. Melewati ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-13. Inilah puncak dari janji Tuhan. Di tempat ini akan kedengaran pula suara sorak-sorai dan sukacita. Suara orang-orang yang berkata, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Saudaraku, tempat yang tadinya sunyi kini penuh sorak-sorai. Tempat yang tadinya kosong kini penuh kehidupan. Tempat yang tadinya hancur kini menjadi tempat ibadah dan pujian. Inilah yang dilakukan Tuhan. Ia mengubah ratap tangis menjadi tarian. Ia mengubah reruntuhan menjadi tempat penuh sukacita. Ia mengubah luka menjadi kesaksian. Tuhan yang sama juga bekerja hari ini. Ia akan membuat suara sukacita bergema lagi dalam hidup saudara. Apa yang hari ini tampak mustahil, besok bisa menjadi kenyataan oleh kuasa Tuhan. Yeremia pasal 33 bukan hanya cerita tentang masa lalu.
Ini adalah suara Tuhan untuk kita hari ini. Ia berkata kepada kita, "Berserulah kepadaku, aku akan menyembuhkanmu. Aku akan memulihkan hidupmu. Aku akan memenuhi rumahmu dengan sorak-sorai." Mungkin hari ini hidup saudara seperti reruntuhan. Tetapi ingatlah, reruntuhan bukanlah akhir cerita. Di tangan Tuhan, reruntuhan adalah bahan mentah untuk karya pemulihan yang luar biasa. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berseru. Mari kita percaya bahwa dari reruntuhan, Tuhan akan membawa kita kepada pemulihan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang menguatkan kami. Dan Engkau tidak meninggalkan kami dalam reruntuhan. Engkau mengundang kami untuk berseru kepadamu. Dan Engkau berjanji akan menjawab kami. Ya Tuhan, pulihkanlah hidup kami. Sembuhkan luka kami. Bangkitkan kembali iman kami yang lemah. Jadikan tempat yang sunyi menjadi tempat yang penuh pujian. Jadikan hidup kami kesaksian tentang kasih dan kuasa-Mu. Kami percaya bahwa Engkau sanggup melakukan hal-hal besar yang belum kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemulih kehidupan kami berdoa. Amin.